Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutaharatul Ura, NIM 2009-065-01012 dari kelas A, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1. Adapun soal yang pertama yaitu analisis ekonomi pembangunan, yakni permasalahan negara sedang berkembang. Uraikan karakteristik dan permasalahan apa saja yang menjadi permasalahan yang dihadapi negara sedang berkembang. Baik, berdasarkan dari beberapa referensi yang saya baca, dapat diuraikan karakteristik negara sedang berkembang. Yang pertama, tingkat pendapatan per kapita rendah. Yang kedua, tingginya angka kelahiran. Yang ketiga, tingkat korupsi tinggi. Yang keempat, impor lebih besar daripada ekspor. Yang kelima, penduduknya kurang disiplin. Yang keenam, jumlah pengangguran tinggi. Yang ketujuh, mengandalkan sektor primer. Yang kedelapan, tingkat pendidikan rendah. Yang kesembilan, penguasaan iptek minim. Dan yang terakhir, tidak punya modal yang cukup. Selanjutnya yaitu permasalahan yang dihadapi negara sedang berkembang. Yang pertama, standar hidup yang rendah menyebabkan kemiskinan. Yang kedua, tingkat pengangguran tinggi. Yang ketiga, adanya ketidakmerataan. Yang keempat, kekurangan modal. Yang kelima, sumber daya manusia tidak memadai. Yang keenam, ketergantungan yang besar. Yang ketujuh, tingkat pertumbuhan relatif pendapatan nasional. Yang kedelapan, fasilitas pendidikan tidak memadai. Yang kesembilan, tingginya laju penduduk. Dan yang terakhir yaitu kesehatan. Soal yang kedua yaitu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat diukur melalui beberapa indikator. Jelaskan indikator apa yang dimaksud dari indikator tersebut yang mana digunakan untuk mengelompokkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi daerah di Indonesia. Berikut jawabannya. Indikator yang dipakai untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu yang pertama, produk domestik bruto atau PDB. PDB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Yang kedua, PDB per kapita atau pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDB per kapita. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pendapatan per jam kerja. Sistem upah adalah kebijakan ataupun strategi yang menentukan kompensasi apa yang diterima mereka sesuai lama mereka bekerja dan jenis pekerjaannya. Ada 3 indikator yang dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi. Yang pertama, indikator moneter adalah indikator yang mengacu pada indikator pendapatan per kapita dan indikator kesejahteraan ekonomi bersih atau Net Economic Welfare atau NEC. Yang kedua yaitu indikator non-moneter, yaitu indikator ini mengambil beberapa hal pokok yang langsung berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Indikator moneter antara lain indeks kualitas hidup dan indeks sosial. Yang terakhir, indikator campuran adalah indikator yang mencakup indikator susunan inti dan indeks pembangunan manusia atau Human Development Index. Soal yang ketiga yaitu di dalam teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dikenal model 2 sektor neoklasik atau the neoclassical. Jelaskan makna dari teori tersebut dan implementasi di negara sedang berkembang. Dalam sejarah pemikiran ekonomi, ahli-ahli ekonomi yang membahas tentang proses pertumbuhan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 4 aliran, yaitu aliran klasik, neoklasik, Schumpeter, dan post-Keynesian. Ahli ekonomi yang lahir antara abad 18 dan permulaan abad ke-20 ini lazim digolongkan sebagai aliran atau kaum klasik. Aliran atau kaum klasik ini dibedakan ke dalam 2 golongan, yaitu aliran klasik dan aliran neoklasik. Dari kedua golongan ahli-ahli ekonomi klasik dan neoklasik, sebagian besar menumpahkan perhatiannya pada analisis sifat-sifat kegiatan masyarakat dalam jangka pendek. Hanya sedikit sekali yang menganalisis mengenai masalah pertumbuhan ekonomi.
Kurangnya perhatian kedua golongan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan terutama oleh pandangan mereka yang diwarisi dari pendapat Adam Smith yang berkeyakinan bahwa mekanisme pasar akan menciptakan suatu perekonomian berfungsi secara efisien. Selanjutnya, soal keempat, two-sector model. Jelaskan perbedaan model pertumbuhan yang dikemukakan Harold Domar dan Solo Swan, serta implikasi terhadap negara berkembang. Nah, menurut Harold Domar, perlu adanya pembentukan modal atau investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh atau steady growth. Semakin banyak modal, maka produksi barang dan jasa juga makin banyak. Jadi, kalau menurut teori ini, ada syarat agar perekonomian negara dapat berkembang secara jangka panjang atau steady growth. BTW, Harold Domar ini dua orang ya. Nama keduanya adalah R.F. Harrod dan F.C. Domar. Sedangkan, melalui penerapan model Solo Swan, hasil dari penelitian ini adalah tenaga kerja dan penanaman modal berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Demak. Bahwa jika terjadi peningkatan investasi tenaga kerja dan modal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi, tabungan tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi karena jumlahnya masih sangat kecil. Itulah jawaban dari soal nomor 4. Selanjutnya yaitu soal kelima. Dari beberapa teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yang mana paling populer dikembangkan di Indonesia? Pada kali ini, saya memilih teori historis. Sebagai salah satu teori ekonomi populer, teori historis dikembangkan oleh sejumlah ahli ekonomi yang memiliki pandangan berbeda-beda, tetapi sama-sama berpusat pada kegiatan ekonomi masyarakat. Beberapa ahli yang terkenal sebagai pengembang teori pertumbuhan ekonomi ini adalah Karl Bucher, Werner Sombart, dan Frederick List. Karl Bucher mencetuskan teorinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dipengaruhi oleh hubungan antara produsen dan konsumen melalui tingkatan rumah tangga tertutup, kota, kemasyarakatan, hingga dunia. Tak jauh berbeda dari teori Bucher, Werner Sombart juga mengelompokkan peran masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi, dari tahapan perekonomian tertutup, tahapan pertumbuhan industri, hingga tahapan kapitalis. Nah, itulah penjelasan mengenai teori historis yang saya pilih. Soal terakhir, nomor 6. Pemikiran ekonomi pembangunan setelah Perang Dunia Kedua dan pemikiran ekonomi pembangunan tahun 1970-an hingga 1980-an memiliki perbedaan. Jelaskan perbedaan kedua hal tersebut. Nah, jawabannya yaitu setelah Perang Dunia Kedua berakhir, ahli-ahli ekonomi Barat mengenalkan konsep pembangunan kepada negara-negara bekas jajahan yang baru merdeka sepanjang tahun 1940-an dan 1950-an. Dalam berbagai khasana literatur pembangunan, kita memahami teori-teori pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk melakukan modernisasi di negara-negara baru tersebut. Teori-teori pembangunan ekonomi itu berfokus pada 4 isu sentral, yaitu pertama, pertumbuhan, kedua, akumulasi kapital, ketiga, transformasi struktural, dan keempat, peran pemerintah. Keempat isu ini merupakan tema dasar yang menjadi kajian penting dan utama dalam evolusi pemikiran pembangunan generasi pertama pada tahun 1950 sampai 1975. Para ahli ekonomi pembangunan memusatkan perhatian pada 4 isu sentral tersebut sebagai topik perdebatan akademis dalam kurun waktu seperempat abad itu. Pembangunan tahun 1970-an sampai 1980-an harus diakui bahwa pembangunan sebagaimana dikonsepsikan oleh para ahli ekonomi generasi pertama itu telah menciptakan perubahan penting dalam kehidupan suatu bangsa. Pembangunan telah mengantarkan negara-negara sedang berkembang memasuki tahapan modernisasi sebagai titik lompatan menuju kehidupan yang maju dan sejahtera. Namun, paradigma pembangunan yang dirumuskan oleh generasi pertama ini menuai kritik tajam, sebab pembangunan telah menciptakan ketimpangan dan kesenjangan yang mencolok antar kelompok masyarakat dan membelenggu kebebasan manusia yang paling asasi. Kritik ini diapresiasi dengan sangat baik oleh para pemikir pembangunan generasi kedua pada tahun 1975 sampai sekarang.
yang kemudian lebih memusatkan perhatian pada 4 isu fundamental, yaitu pertama, distribusi pendapatan, yang kedua, ketidakadilan, yang ketiga, kemiskinan, dan yang terakhir, yaitu kebebasan dan demokrasi. Itulah pemaparan jawaban singkat dari ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1 dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.